Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Utami, mahasiswi semester 5, program studi manajemen pendidikan Islam. Di sini saya akan membawakan suatu materi yang berjudul individu dalam organisasi pendidikan. Sebelum mengetahui arti dari individu dalam organisasi pendidikan, terlebih dahulu kita harus mengetahui arti dari individu itu. Nah, individu itu berasal dari bahasa Latin individuum yang artinya tidak terbagi. Individu bukan berarti manusia yang secara keseluruhan tidak dapat dibagi, melainkan sebagai suatu kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Nah, terdapat 3 aspek yang melekat sebagai persepsi dalam diri individu, yaitu aspek organik jasmania, aspek psikis rohania, dan aspek sosial, yang mana apabila salah satu dari aspek ini mengalami kegoncangan, maka akan berakibat bagi aspek lainnya. Nah, kemudian kita beralih kepada pengertian dari organisasi pendidikan. Nah, kata organisasi itu secara etimologi berasal dari bahasa Latin organum yang artinya alat, sedangkan organize berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengorganisasikan. Nah, jika dikaitkan dengan pendidikan, maka organisasi pendidikan yaitu sebuah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, sedangkan pengorganisasian pendidikan adalah sebuah proses untuk menentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Maka saya bisa menarik kesimpulan bahwa individu dalam organisasi pendidikan merupakan salah satu komponen dan merupakan komponen terpenting dalam organisasi pendidikan sebagai pendukung bagi tercapainya tujuan dari organisasi pendidikan itu. Nah, kemudian kita beralih kepada perilaku individu dalam organisasi pendidikan. Nah, yang pertama pengertian dari perilaku individu. Perilaku manusia adalah salah satu fungsi dari interaksi antar individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan, pengharapan, dan pengalaman masa lalunya. Di sisi lain, organisasi juga mempunyai karakteristik dan merupakan lingkungan bagi individu. Karakteristik organisasi antara lain sistem penggajian, sistem penilaian, dan budaya kerja yang spesifik. Dan kemudian dasar-dasar perilaku dari individu. Dasar perilaku individu itu didasarkan pada kepribadian dan pengalamannya. Nah, dasar perilaku individu dapat dikaji dari 4 variabel karakteristik tingkat individual, yaitu karakteristik biografis, karakteristik kemampuan, karakteristik kepribadian, dan karakteristik pembelajaran. Yang pertama, karakteristik biografis. Karakteristik biografis itu meliputi karakteristik umum, yaitu umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja. Yang kedua, kemampuan. Nah, di sini dimaksudkan bahwa setiap individu itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Dan yang ketiga, kepribadian adalah hasil dari perbedaan dari karakteristik seseorang yang menentukan perbedaan dari perilaku seseorang. Jadi karakteristik individu itu berbeda-beda. Yang keempat adalah pembelajaran. Pembelajaran atau learning itu merupakan hasil permanen yang melekat dalam diri seseorang sebagai hasil dari sebuah pengalaman. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.